saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film yang berjudul Wuxia. Film yang dirilis pada tahun 2011 ini merupakan salah satu film menampilkan keahlian Donnie Yen dalam bidang bela diri. Tentunya ia menjadi aktor utama dan dibantu beberapa pemeran lainnya. Film ini bercerita tentang seorang lelaki berpenampilan sederhana yang bekerja di sebuah pabrik kertas. Namun dengan kejadian atas pembunuhan yang ia lakukan yang membuatnya terkenal dan dicurigai oleh seorang detektif dari kepolisian setempat. Yang kemudian identitas aslinya terungkap sebagai pembunuh berdarah dingin. Penasaran dengan film yang satu ini? Mari kita bahas ceritanya. Kisah diawali di sebuah kampung terpencil di negara Tiongkok di mana terdapat sebuah keluarga kecil di sana. Sebagai kepala keluarga, Liu Jinsi sangat menyayangi istri dan anak-anaknya. Istrinya tersebut bernama Ayu yang kini mereka dikaruniai dua anak bernama Xiaotan dan kakaknya ini bernama Fang Zheng. 儿子百天求的人全都骂了个遍。那你什么时候生小孩啊？ Di saat itu Liu memulai harinya seperti biasa sebagaimana seorang buruh di sebuah pabrik kertas di desanya. Tak lama kemudian datanglah dua orang preman di mana mereka pada saat itu ingin merampok beberapa uang di sebuah kelontong. 我们过来拿银子，我们来是拿银子的。 Terlihat si pemilik kelontong tersebut tidak menuruti permintaannya sehingga mereka pun harus menyiksanya saat itu juga. Dalam kejadian tersebut, Liu yang tidak jago bela diri, ia bersembunyi dan tidak berani untuk melawan mereka. Yang kemudian ia terpaksa untuk melawan kedua preman tersebut dengan perasaan ragu. Dalam pertarungan itu, salah satu dari mereka tidak sengaja memotong telinga rekannya tersebut, yang kemudian Liu memanfaatkannya untuk menghindar dari mereka dengan keadaan merangkak. Terlihat salah satu dari mereka mencoba untuk membunuh Liu, akan tetapi dengan sebuah benturan yang tepat di kepalanya, ia pun tewas saat itu juga. Kemudian Liu membawa salah satu rekannya tersebut untuk melanjutkan pertarungannya di luar. Dan tanpa disengaja seorang warga biasa berhasil membunuh mereka semua. Setelah kejadian itu, kedua mayat tersebut menjalani autopsi dan membuktikan bahwa Liu memang membunuh mereka tanpa disengaja. Yang kemudian datanglah seorang detektif ke tempat tersebut dan langsung memeriksa kedua mayat itu. Ia sendiri bernama Su Baiju yang berpangkat sebagai detektif terbaik di kepolisian di sana. 两脚背，不致命。 Dalam pemeriksaannya, ia menemukan sebuah tato di mana tato tersebut membuktikan bahwa preman itu adalah salah satu buronan polisi paling dicari bernama Dong Seng. Yang kemudian ia melaporkannya kepada atasannya tersebut bahwa buronan paling dicari telah tewas di sana. Mendengar hal itu, atasannya tersebut sangat senang karena buronan yang selama ini mereka cari telah tewas di daerah kekuasaannya. Sehingga kepolisian di sana mengucapkan terima kasih kepada Liu karena dirinya telah membantu untuk menangkap buronan mereka. Dan dengan kejadian tersebut, semua penduduk desa menganggap Liu sebagai seorang pahlawan bagi mereka. Tetapi pada saat itu Su Baiju sangat merasa curiga kepada Liu karena sebab apa dia bisa membunuh preman tersebut yang terkenal dengan kehebatan mereka. Dari sinilah Su Baiju memulai mencari tahu siapa Liu Jinsi yang sebenarnya. 良民讨伐。 Malam harinya Su Baiju mengumpulkan informasi tentang Liu dengan bertanya kepada penduduk desa setempat. Dalam informasi yang ia temui, Liu bukanlah penduduk asli di desa tersebut, melainkan pindahan dari sebuah desa bernama Lin Zhao.
Yang kemudian Liu sendiri pindah ke sana setelah menikah dengan Ayu. Mereka pun juga menjelaskan bahwa Liu sendiri adalah anak dari seorang tukang daging. Mendengar informasi tersebut, Subaiju teringat akan hal yang ia temui di masa lalunya, di mana ia sendiri pernah menyelidiki kasus terbunuhnya tukang daging dengan kriteria yang sama dengan terbunuhnya preman tersebut. Mereka semua tewas akibat pendarahan otak di mana saraf mereka terputus yang mengakibatkan terhentinya peredaran darah secara tiba-tiba. 丁从学，明显是脑部受击出血。金喜可是个大好人呐，这里不会有什么事吧？金州。 Singkat cerita, di keesokan harinya, Subaiju menemui Ayu di rumahnya untuk menggali informasi lebih lanjut yang kebetulan Liu sedang tidak ada di rumahnya. Di sana Subaiju menanyakan latar belakang keluarga Liu kepadanya. Namun Ayu sendiri tidak mengetahui hal tersebut karena sebelumnya Liu tidak pernah bercerita tentang keluarganya. Dan Ayu sendiri sengaja tidak menanyakan hal tersebut kepada Liu dengan alasan ia takut ditinggal suaminya untuk yang kedua kalinya. Sebab suami pertamanya dulu pernah meninggalkannya dan ia pun tidak ingin kejadian tersebut terulang kembali. Esok harinya Subaiju memutuskan untuk mendatangi Liu secara langsung di tempat kerjanya, yang kemudian mengajaknya ke warung kelontong tersebut untuk menceritakan awal mula tragedi terbunuhnya kedua preman itu. 这要抱着他的。好，继续。去。范前东、严东升的一举一动，我想你是一理解。严东升的耳朵是咋个被割下来的？我也不知道发生什么事了。矮的好像是拿着刀要从后面砍过来。那矮的那个是咋子死的？那就死了。越狱后，魂惊全身。 Dalam penyelidikan tersebut, ternyata Subaiju adalah detektif yang bisa membaca dan melihat dengan jelas kejadian di masa lalu. Dan dari sinilah ia mendapatkan sedikit gambaran mengenai siapa Liu Jinsi yang sebenarnya. 拼命啊！我可拼命！拿到祠堂里的，你让谁呀？总手术，终身瘫痪。 就是不是大脑神经。 Dalam penyelidikan tersebut, ia pun mengira bahwa pembunuhan yang telah Liu lakukan bukan faktor dari ketidaksengajaan. Dan dalam temuannya itu, ia pun menganggap bahwa Liu adalah seorang bela diri yang sangat terlatih. Kemudian setelah selesai melakukan penyelidikan, ia pun pergi dari tempat tersebut. Di sisi berbeda, para tetua desa menemui Ayu di rumahnya dengan maksud ingin memberikan bantuan atas kepahlawanan suaminya tersebut. Mereka semua berniat ingin menanggung semua biaya Fang Zheng selama dirinya bersekolah. Dan bukan hanya itu saja, para tetua desa tersebut akan melakukan upacara kedewasaan, di mana dalam upacara tersebut adalah pelantikan bagi seorang yang telah dewasa akan menjadi penduduk resmi di desa mereka. 每个父母都是这么想的，他们成才。 Di keesokan harinya, Subaiju yang ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai Liu, ia pun menemuinya di saat Liu sendiri sedang bekerja. Terlihat dalam teknik pernafasan yang Liu kuasai, Subaiju merasa sangat yakin bahwa Liu bukanlah orang yang sembarangan. 你的功夫弟子，伏羲集团。
Kemudian di tengah perjalanan ketika Liu dan rekannya membawa bambu untuk dijadikan kertas, dengan sengaja Su Baiju mendorongnya hingga terjatuh dari atas jembatan. Dalam kejadian tersebut, Su Baiju semakin sangat yakin setelah melihat Liu meringankan tubuhnya di saat berada di atas ranting pohon. Dengan pemikiran logika saja, ranting tersebut seharusnya tidak bisa menahan beban tubuhnya tersebut. 微不掉下去，但空气分明只有他们，除非他的质量随时变化。我真的不是故意的。 Setelah kejadian itu, Su Baiju memerintahkan rekannya untuk pergi ke desa Linzhou di mana Liu Jinxi berasal. Tujuannya adalah untuk mencari titik terang apakah Liu sendiri benar-benar dari desa tersebut. Esok harinya upacara kedewasaan pun dimulai yang tentunya Ayu dan Liu juga ada di sana. Kebetulan pada saat itu Liu melihat Su Baiju yang sedang bersantai, yang kemudian ia menemuinya saat itu juga. Di sana pun Liu mengatakan kepada Su Baiju bahwa dirinya adalah masyarakat biasa, bukan orang yang selama ini ia anggap sebagai ahli bela diri. Di saat itu juga Liu mengatakan bahwa dirinya adalah anak dari seorang tukang daging yang berasal dari desa Linzhou. Dan alasan ia sendiri pergi dari desanya karena dulunya ia pernah membunuh seorang tukang daging yang tak kunjung membayar hutangnya. Dengan hal itu, ia ingin berubah dan memulai hidup baru bersama Ayu dan anak-anaknya. Liu pun meminta kepada Su Baiju untuk tidak mencampuri urusan keluarganya mulai saat ini. 我要做刘金喜。 Kemudian di rumahnya, Su Baiju kedatangan tamu yang tak lain adalah rekannya sendiri yang baru saja tiba dari desa Linzhou. Di sana rekannya tersebut mengatakan bahwa di desa Linzhou tidak ada seorang pria yang bernama Liu Jinxi. Namun 10 tahun yang lalu di desa tersebut pernah mengalami kejadian tragis di mana sebuah keluarga tukang daging dibantai oleh seorang yang tak dikenal. Dengan perkataan rekannya tersebut, Su Baiju pun teringat ketika ia sendiri pernah menyelidiki kasus itu di saat ia masih muda. Dalam penyelidikan tersebut, seorang temannya mengatakan kalau ada seorang keturunan Tiongkok yang ingin membalaskan dendam atas kematian golongannya tersebut, sehingga orang tersebut membalaskan dendamnya dengan membantai seluruh keluarga tukang daging di sana. Saat itu, seorang keturunan Tiongkok yang masih selamat tiba-tiba menghilang dan masuk ke dalam kelompok pembunuh berdarah daging bernama 72 Iblis. Ia sendiri bernama Tang Long, sekaligus tersangka atas kasus pembantaian tersebut. Saya perjelas lagi bahwa Tang Long adalah anak dari ketua 72 Iblis yang tak terkalahkan, dan ia pun adalah satu-satunya penerus kelompok itu. Dengan hal demikian, Su Baiju telah mendapatkan titik terang bahwa Liu Jinxi adalah Tang Long, sang pembunuh berdarah dingin. Setelah itu, Su Baiju berniat pergi ke kota dengan maksud ingin mengambil surat penahanan atas Liu sendiri. Dan di tengah perjalanan ia pun bertemu dengan Liu sehingga membuat Su Baiju agak ketakutan karena bisa saja Liu membunuhnya saat itu juga. 你倒有运气。 Namun dengan kehidupan Liu yang benar-benar berubah, ia pun membiarkannya pergi, bahkan memberitahukan Su Baiju sebuah jalan pintas menuju kota. 我们就在这儿分手，再走一会儿就是凤城了，半个时辰就会上大路。 然后做到。 Sesampainya di kota, ia meminta Hakim Agung untuk menerbitkan surat penahanan terhadap Liu. Namun saat itu Hakim tidak melayaninya sebab tidak adanya bukti atas kasus itu. Dengan demikian, Su Baiju meminta beberapa uang kepada istrinya untuk menyuap Hakim tersebut. Dan dengan adanya beberapa uang dari Su Baiju, Hakim Agung memberikannya surat penangkapannya sekaligus memberitahukan kepada ketua 72 Iblis bahwa Tang Long sedang berada di sebuah desa, di mana Hakim pada saat itu mengetahui bahwa Tang Long sendiri adalah orang yang paling dicari oleh mereka. Mendengar hal itu, ketua 72 Iblis kemudian marah besar atas adanya surat perintah penangkapan terhadap Tang Long. Dan seketika itu juga sang ketua yang dijuluki Master langsung membunuh Hakim saat itu juga, karena Tang Long adalah anak kandung Master sendiri.
是要我亲手杀了自己的儿，我该不该把唐龙杀掉？ Dengan ditemukannya keberadaan anaknya tersebut, sang master menyuruh anak buah terbaiknya untuk membawa Tang Long pulang ke tempat asalnya. Esok harinya Su Baiju dengan beberapa anak buahnya sedang dalam perjalanan untuk menangkap Liu. Namun pada saat itu juga anak buah master telah sampai terlebih dahulu dan membakar rumah penduduk di sana. Beralih kepada Liu yang sedang mengikuti upacara kepahlawanannya, ia pun didatangi anak buah terbaik ayahnya tersebut dengan tujuan untuk membawanya pulang. Di sana anak buah master yang kita sebut saja Jade memaksanya untuk mengatakan yang sebenarnya bahwa dirinya adalah Tang Long. Namun pada saat itu Liu tetap mengaku sebagai Liu Jinsi. Dengan demikian Jade membunuh seorang tetua adat di sana agar Liu sendiri membuka identitas yang sebenarnya. Di saat Jade ingin membunuh ketua adat lainnya, Liu pun melemparnya dengan sebuah meja yang kemudian ia terpaksa membuka identitas aslinya, dan inilah Tang Long. Di saat Tang Long berhasil mengalahkan salah satu anak buah ayahnya, ia pun membawa Jade ke sebuah tempat tertutup di mana tempat itu adalah sebuah kandang kerbau. Di sana Jade memaksa Tang Long untuk kembali, hingga akhirnya pertarungan di antara mereka kembali terjadi. Di akhir pertarungan mereka, Tang Long berhasil mengalahkan Jade dan hampir membuatnya terjatuh ke sungai yang tepat di bawah mereka. Di sana Tang Long berhasil menyelamatkannya, namun Jade yang masih memanggilnya dengan nama Tang Long, ia pun melepaskan genggamannya saat itu juga. Dalam situasi yang kacau ini, semua penduduk desa memutuskan untuk pindah ke sebuah bangunan tua di dekat desa mereka, termasuk juga Ayu dan kedua anaknya. Di sisi berbeda, beberapa kepolisian memutuskan untuk kembali, karena bisa saja kelompok 72 iblis membunuh Tang Long dengan sangat mudah, yang menurut mereka tidak perlu repot-repot untuk mengurus Tang Long. Malam harinya di saat Su Baiju bersama Tang Long, ia pun mulai sangat percaya atas perubahannya saat ini. Di sana Su Baiju merencanakan sesuatu untuk membuat Tang Long mati sementara dengan syarat tidak lebih dari 15 menit. Karena jika melewati batas waktu tersebut berarti Tang Long benar-benar mati. Dan dengan cara itulah ia bisa mengelabui polisi dan juga ayahnya yang ingin menangkapnya. Esok harinya dengan ilmu pengetahuan yang Su Baiju miliki, ia pun berhasil membuat Tang Long mati suri. Dan hal tersebut berhasil mengelabui polisi untuk menangkapnya. Kemudian di tengah perjalanan menuju kota, mereka pun bertemu dengan kelompok 72 iblis. Melihat Tang Long telah tewas, mereka pun mengadakan ritual atas meninggalnya seorang Tang Long. Namun dengan terbatasnya waktu, Su Baiju harus menghidupkan Tang Long kembali. Yang kemudian Tang Long memotong tangan kirinya, karena dengan hal demikian, Tang Long benar-benar keluar dari kelompok 72 iblis tersebut. Melihat hal itu, salah satu dari mereka menyuruh Tang Long untuk menemui master di rumahnya.
Kemudian sesampainya di rumah, Tanglong mendapati ayahnya telah duduk di antara mereka. Di sana pun Tanglong mengatakan bahwa dirinya telah keluar dari kelompok 72 iblis. Mendengar hal itu, sang master pun sangat marah. Dan di saat ia ingin membunuh anaknya itu, Tanglong berhasil menyelamatkannya dan pertarungan di antara mereka terjadi. Dengan ilmu yang ayahnya miliki, Tanglong sangat kerepotan untuk membunuhnya. Bahkan dia tidak bisa melukainya dengan pedangnya sendiri. Hingga akhirnya Subaiju menyusup diam-diam melewati lantai bawah rumah tersebut dan langsung menusukkan jarum tepat di saraf vital sang master. Namun pada saat itu Subaiju mendapat serangan darinya hingga ia sendiri terjatuh. Kemudian di saat sang master ingin membunuh anak dan istrinya, Tanglong pun berhasil mencegah ayahnya tersebut dan pertarungan pun kembali terjadi. Di akhir pertarungan mereka, Tanglong berhasil dikalahkan oleh ayahnya sendiri. Dan ketika sang master ingin membunuh Tanglong, dengan cepat Subaiju menancapkan jarumnya dengan maksud ingin melemahkan kekuatan penangkal petirnya. Di saat itu juga Subaiju mendapat pukulan dari sang master yang mengakibatkan dirinya tidak berdaya. Dan di saat itu juga sang master tewas seketika dengan sambaran petir yang mengenainya. Begitupun Subaiju yang juga meninggal saat itu juga. Singkat cerita, setelah kejadian tersebut, Tanglong yang telah menjadi Liu Jinsi menjalani hidup normal kembali bersama istri dan anak-anaknya dan memulai aktivitasnya seperti sedia kala. Dan di sini ada juga film pun berakhir. 晚上见。 Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan